Kalau nimbang, jangan pas lagi menstruasi. Halo Sobat Sehat, welcome back to my YouTube channel. Terima kasih ya sudah klik video ini. Di video kali ini, aku mau kasih tahu ke kalian apa-apa aja hal yang perlu disiapin sebelum kalian mulai diet. Khususnya buat para pemula nih, atau yang udah sering diet tapi selalu gagal. Coba deh lakuin tips dari aku ini. Tonton sampai habis ya. Jadi, langkah awal yang harus kalian siapin sebelum mulai diet adalah cari tahu berat badan kalian, tinggi badan, lingkar pinggang, dan juga BMI kalian sob. BMI adalah Body Mass Index atau IMT, kalau di bahasa Indonesianya itu indeks massa tubuh. Nanti aku jelasin di belakang ya ini ya. Yang perlu kalian siapin ada timbangan, meteran. Kalau nggak punya meteran bisa pakai tali apa aja lah, yang penting bukan tali yang lentur. Boleh pakai tali sepatu, tali rafia, tali rami, tali kur, tali apa aja lah, pokoknya tali temali. Yang penting bukan tali neng asmoro. Siapin juga penggaris, kamera handphone, ballpoint, dan juga kertas buat nanti nyatet hasil pengukuran kalian sob. Langkah pertama yang kalian lakuin yaitu nimbang berat badan kalian. Tapi sebelum kalian nimbang, kalian perlu tahu dulu nih cara nimbang yang baik dan benar. Tips yang pertama, nimbang di waktu dan kondisi yang sama. Saran aku sih bangun tidur sebelum kalian makan atau sebelum kalian minum, tapi sesudah kalian pup. Jadi bener-bener perut dalam keadaan kosong melompong. Tips yang kedua yaitu nimbang di tempat yang sama. Contoh kayak aku nih, aku nimbang selalu di sebelah kanan lemari kamar aku. Ya udah di situ terus aja nimbangnya, nggak usah dipindah-pindah gitu. Kenapa sih ribet banget mau nimbang aja? Pakai nggak boleh dipindah-pindah segala? Jadi gini ya sob ya, karena struktur tanah di bawah keramik rumah kita itu nggak semuanya rata. Jadi itu bisa mempengaruhi berat badan kita loh pas kita nginjek timbangannya. Tips yang ketiga yaitu timbang pakai timbangan yang sama. Jangan gonta-ganti timbangan, apalagi gonta-ganti pasangan. Karena nggak semua timbangan itu sama settingannya. Timbangan analog sama digital udah pasti beda, apalagi sama timbangan kue. Ya pokoknya setia sama satu timbangan aja lah sob ya. Nah, tips yang keempat yaitu nimbang pakai baju yang tipis. Jangan kalian nimbang udah pakai mantel, pakai celana jeans, bawa HP, bawa tas, apalagi bawa anak. Tips nimbang yang terakhir ini khusus buat cewek-cewek ya. Kalian cewek-cewek kalau nimbang jangan pas lagi menstruasi. Karena saat menstruasi itu kadar air dalam tubuh kita itu naik. Jadi udah pasti kalau kalian nimbang ya berat badannya jadi naik gitu. Tapi nanti kalau sudah selesai menstruasi ya normal lagi. Setelah selesai nimbang, langkah berikutnya yaitu mengukur tinggi badan. Gampang ya pakai meteran ya. Tapi aku yakin pasti kalian semua yang di sini udah tahu berapa tinggi badan kalian masing-masing. Ya kan? Setelah tahu tinggi badan dan berat badan, kita perlu hitung BMI dulu nih sob, biar tahu berat badan kita itu tergolong normal atau tidak. BMI itu Body Mass Index kayak yang tadi aku jelasin di depan ya. Itu parameter yang digunakan untuk melihat berat badan kita itu tergolong dalam kategori normal atau enggak. Nah, buat menghitung BMI itu ada rumusnya sob. Rumusnya gampang kok ini. Berat badan dalam kilogram dibagi tinggi badan dalam meter dibagi tinggi badan dalam meter. Contohnya kayak aku ya, berat badan aku 50 dibagi tinggi badan aku 163, berarti 50 dibagi 1,63 dibagi 1,63, hasilnya 18,8. Berarti aku digolongkan dalam kategori yang normal. Nah, hasil dari pengukuran ini kita cocokkan ke tabel BMI. Kalau hasilnya antara 17 sampai 18,5 itu tergolong
underweight atau kurang berat badan. Kalau hasilnya 18,5 sampai 22,9 berarti tergolong normal. Terus 23 sampai 29,9 itu udah masuk overweight atau kelebihan berat badan, cenderung ke obesitas. Sedangkan kalau lebih dari 30 berarti obesitas. Setelah tahu BMI kita, mulai nih kita ukur lingkar perut. Jadi bagian mana yang diukur? Yaitu bagian tengah antara tulang rusuk dan tulang pinggul. Jadi di atasnya pusar sedikit itu. Sebelum mengukur, tarik nafas dulu, terus hembuskan. Jadi biasa aja gitu ya, nggak usah perutnya dikecil-kecilin gitu, nggak usah digembung-gembungin, biasa aja, relax. Terus lingkarkan meteran ke perut. Ingat, jangan tahan napas atau jangan digembungin ya. Relax aja, jujur sama diri sendiri, karena apa yang kalian ukur hari ini akan jadi perbandingan buat melihat hasil diet kalian nanti. Nah, itu tadi cara pertama ya. Cara yang kedua bisa pakai tali biasa. Caranya sama, yaitu dilingkarkan, terus ditandai. Setelah ditandai, diukur pakai penggaris. Normalnya lingkar perut yang sehat yaitu kurang dari 90 cm buat cowok dan kurang dari 80 cm buat cewek. Lebih dari itu bisa meningkatkan resiko terserangnya penyakit metabolik. Karena memang lingkar perut itu bisa untuk menentukan kondisi kesehatan seseorang. Tapi buat yang BMI-nya normal juga belum tentu nggak beresiko. Kadang ada ya orang yang badannya kurus tapi perutnya besar. Pernah lihat kan ya? Atau jangan-jangan kalian nih salah satunya. Jadi BMI-nya normal, tapi ternyata lingkar perutnya itu besar. Nah, berarti orang ini digolongkan orang yang punya skinny fat. Hah? Apa lagi nih skinny fat? Skinny fat yaitu orang yang BMI-nya normal, tapi lingkar perutnya besar. Jadi dia itu cuma gemuk di bagian perut aja, disebut juga obesitas sentral. Yang BMI-nya normal aja beresiko, apalagi yang obesitas. Jadi, mulai terapkan hidup sehat yuk dengan berdiet. Dietnya yang santai aja, diet fleksibel, asal konsisten, pasti ada hasil. Diet kan bukan lomba, nggak usah ngejar cepetnya. Oke, segitu dulu ya video dari aku. Please komen di bawah, siapa tahu ada pembahasan aku yang kurang, boleh kalian tambahkan buat melengkapi. Komen juga di bawah apa video kali ini bermanfaat. Kalau iya, silakan share ke media sosial yang kalian punya biar teman-teman yang lain juga dapat manfaat yang sama. Terima kasih ya sudah menonton. See you on my next video. Bye bye.